Halo semuanya, kenalin aku Afran Syadbina dari Delta Sena 2022. Di sini aku sebagai tentor analis struktur 1. Sekarang aku mau ngejelasin UTS Antruk 1 yang tahun kemarin. Dari sini kita baca dulu soalnya ya. Di sini tuh di nomor 1 dulu khususnya, kita disuruh mencari gaya-gaya batang pada batang-batang tertentu aja. Dan juga membuat garis pengaruh. Lalu dicari lagi batangnya pakai garis pengaruh. Kita masuk ke materinya dulu. Nah, di sini kan yang dimakan angka batangnya kan terasa bentuknya. Nah, angka batang di sini. Jadi setiap pertemuan ini ada titik kumpulnya itu berupa sendi. Setiap pertemuan angka batang itu pertemuan sendi. Fungsi dalam angka batang. Yang tadi pada saat kumpul akan bertemu beberapa batang dengan anggapan titik pertemuan ini berbentuk sendi. Beban yang bekerja dianggap sebagai beban terpusat dan bekerja pada titik kumpul atau join. Elemen-elemen batang hanya menerima gaya aksial yang bekerja searah sumbu batang. Gaya litang dan momen lentur akibat berat sendiri elemen rangka diabaikan. Jadi, berat sendiri rangkanya itu nanti dienolin atau didefinisikan karena sudah didefinisikan sebagai P1, P2, dan P3. Dan nanti ada di soal 1. Ini contoh struktur rangka batang. Ada di ya, ada di ini udah kayu, terus juga di jembatan rangka baja, dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama itu step yang pertama itu kita harus menentukan stabilitas rangka batangnya. Kalau misal M sama dengan 2 dikali J minus R, itu berarti kita menyelesaikannya dengan cara strukturnya itu stabil, statisnya tertentu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti statisnya tertentu. Itu berdua itu caranya beda ya. Jadi harus ditentukan dulu stabilitasnya itu apa. Terus untuk mencari gaya-gaya batang ya tadi, dengan gaya-gaya batang. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya. Uh, karena di sini di nomor 1 ini hanya di nomor 1 yang satu ini karena gaya batang beberapa aja kan 5, 6, dan 10 gitu. Jadi yang paling mudah tuh pakai cara Ritter ini. Nanti ditinjau boleh yang paling gampang aja pilih sama vertikal, sama 0 atau sama horizontal, sama 0 atau sama dengan 0. Terus tadi yang di nomor 1 bagian 2 itu ada mencari garis pengaruh kan. Garis pengaruh itu apa sih? Jadi kita tuh meninjau suatu rangka batang karena adanya beban berjalan gitu. Beban berjalan ini nilainya sama ya dari ujung ke ujung. Kan jadi harusnya dites itu pakai kendaraan ya. Tapi karena di sini biar gampang kita P-nya itu diasumsikan sama dengan 1 nanti. Yang penting dari ujung ke ujung itu asumsinya sama. Ya, mungkin kita langsung masuk ke soalnya aja, soal nomor 1 dulu ya. Tadi yang aku bilang, kita harus cek kestabilan strukturnya dulu. M itu apa? M itu sama dengan jumlah batangnya. Jumlah batangnya di sini ada 13 kan. 13 sama dengan 2 dikali J. J itu join. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Join itu pertemuan antara elemen batang. Tersebut join ya. Karena 8 ini 2 kali 8, dikurangi reaksi. Reaksi itu akibat tumpuan. Akibat tumpuan, di sini kan sendi kan. Akibat tumpuan sendi itu ada 2, dan di sini akibat tumpuan rel itu ada 1, jadi 3. 13 sama dengan 13 berarti stabil, status tertentu. Berarti kita bisa menyelesaikan dengan cara yang seperti ini. Pertama di sini kan yang tadi gaya batang 6 dan 10 ya. Tapi yang pertama, setelah cek kestabilan itu kita
cek reaksi perletakan pada VA dan VB dan juga HA. Ini sama kayak statika ya. Kalau misalnya searah berarti plus, berlawanan arah berarti minus. Contoh untuk kita mencari VB, berarti kita sigma M di A sama dengan 0. Minus VB dikali 4A. 4A itu berarti A itu sama dengan 5 ya. Kalau di soal mesin itu A sama dengan 5 itu jarak ke titik. Ini udah aku tulis 5, jadi minus VB dikali 4A kan. Kalau VA itu kalau berlawan arah jadi minus. Terus ada P2, P2 dikali 3A. Terus P3 dikali 2A, P2 dikali A, ditambah P1, yang ini, yang di ujung sini, dikali 4A. Hitung jadinya VB sama 700 dibagi 20 sama dengan 35 km. Terus mencari VA. Sebenarnya di sini VB itu harus sama dengan VA. Kenapa? Karena di sini simetris ya bentuknya. Dan gaya-gayanya pun simetris gitu. Jadi, tapi kalau misalnya mau lebih akurat lagi, kita harus hitung. Sama kayak tadi, untuk mencari VB, tapi ini sigma momen di B sama dengan 0. Temunya 35 kN juga, dan HA sama dengan 0. Karena di sini nggak ada beban luar yang bentuknya horizontal. Dicek sigma vertikal sama dengan 0, yaitu VA ditambah VB sama dengan P1. Nih, P1-nya kan ada 2, ditambah P2 dikali 2, tambah P3. Hasilnya sama, itu 70 jadi sigma vertikal sudah sama dengan 0, berarti benar ya perhitungannya. Terus kita mencari gaya batang. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kita lebih mudah mencari gaya batang itu pakai metode Ritter. Karena kita hanya mencari batang-batang tertentu aja, kayak 5, 6, dan 10. Kalau misalnya semuanya, itu enaknya pakai titik buhul. Oke, kita coba dan metode Ritter untuk mencari batang 5, gaya batang 5. Kita potong di sini. Jadi cara motong untuk metode Ritter itu maksimal ada 2 gaya batang yang belum diketahui, itu kan syaratnya. Jadi sini ada 5 dan 1 kan yang belum diketahui, jadi kita bisa potong di sini. Oke. Sebelumnya di sini kan pasti ada sudut ya. Ada sudutnya. Kita definisikan dulu sebagai cos alfa dan sin alfa. Cos alfa itu samping per miring, karena ini 5 dan tingginya juga 5, berarti miringnya tuh 5/2. Jadi samping per miring 5/2 jadi setengah akar 2. Begitupun yang sin ya, karena ini sama-sama 5 dan tingginya 5, berarti sin sama cos itu harusnya sama, itu setengah akar 2. Nah, ini yang tadi aku bilang juga, kita milih sigma vertikal, sigma horizontal, atau sigma momen untuk mencari gaya batang. Itu sesuaikan yang lebih gampang apa. Yang di sini tuh aku pakai sigma vertikal sama dengan 0. Karena kalau misalnya pakai sigma horizontal, kita harus cari ya kan S1 dulu gitu, harus cari S1 dulu untuk bisa tahu S5. Kalau misalnya pakai sigma momen sebenarnya bisa, tapi kalian harus cari tahu dulu jarak dari batang 5 ke C gitu ya. Jarak itu kan harus tegak lurus kan, jadi harus bikin garis baru sini untuk nyari jarak dari batang 5 ke titik C. Pakai sigma momen pun bisa, terserah. Menurut kalian yang paling gampang aja. Di sini aku pakai sigma vertikal sama dengan 0, berarti ditinjau yang vertikal tuh ada apa aja. Yaitu ada S5 sin alfa dikurangi P1 ditambah VA. Jadi yang ke atas, yang arah ke atas itu plus, yang ke bawah itu min. Nah, di sini tuh kenapa S5-nya ke atas gitu ya. Padahal sebenarnya itu asumsi dulu. Arah S5 tuh asumsi dulu. Jadi kalau misalnya dipotong itu diasumsikan sebagai tarik dulu pokoknya. Kalau misalnya hasilnya min, nanti diubah arahnya gitu. Oke, kita ketemu S5 sama dengan minus 25 akar 2 sama dengan minus 35,36 kilonewton. Nah, ini minus tekan. Terus kita cari gaya batang S6 dan juga S10. Di sini kan sesuai pakai cara tadi ya, untuk memotong gitu.
6, 10, dan juga 2. Bentar, aku mau negesin dikit sih. Ya, dan tadi cara pendekatannya cukup mudah dengan selalu memperhatikan jumlah batang maksimum yang tidak diketahui besar gayanya berjumlah 2. Ya, kita cari aja langsung S10. S10 itu pakai sepa vertikal. Ya tadi ya sama aja ya, sebenarnya pakai sepa vertikal boleh dan sepa momen itu juga boleh gitu. Karena kalau pakai sepa horizontal kita harus tahu S2-nya dulu, makanya sih lebih baik pakai sepa vertikal. Ya tadi caranya kalau misalnya ke atas plus, ke bawah min. Jadi ketemu S10 sama dengan 10 akar 2. Sigma MD sama dengan 0. Ini untuk mencari S6 ya. Kenapa nggak pakai sigma horizontal atau sigma vertikal? Yang pertama karena si S6 ini bentuknya kan horizontal, jadi nggak bisa pakai sigma vertikal. Nah, terus kalau pakai sigma horizontal, jadinya si S2-nya ini harus dihitung juga, sedangkan kita nggak tahu S2 itu apa. Sedangkan tadi syaratnya maksimum kan hanya 2 batang yang belum diketahui kan. Nah, tuh, jadi kalau misalnya kita pakai momen, kita nggak perlu S2. Kan, jadi yang nggak diketahui tadi tuh harusnya S6 sama S10 gitu kan. Jadi momen didi sama dengan 0, caranya nyarinya itu kayak kalau misalnya searah plus kebalikan min sama aja, tapi ini jaraknya ke D ya. 6 jaraknya ke D itu kan 5, terus si P1 ini jaraknya ke D kan 2 dikali 5 kan, karena ini 5 gitu. Terus ada P2 jaraknya ke D itu 5. Dihitung jadi S6 sama dengan minus 35 kilonewton. Hasilnya tekan karena minus. Terus kita harus cari yang bagian 2 tuh, kita harus cari garis pengaruh dari gaya gigatan 5, 6, dan 10 akibat beban bergerak. Ini, beban bergeraknya kita asumsikan sama dengan P sama dengan 1 aja. Karena harusnya kan dari ujung ke ujung itu besarnya sama kan. Jadi biar enak dan lebih gampang di sini P sama dengan 1. Di sini penempatan P sama dengan 1 hanya penyesalan ya. Untuk gambaran aja, karena kalau ini sebenarnya untuk perhitungan selanjutnya biar disamain gitu. Jadi jarak ke VA sama dengan X atau ke VB sama dengan 20 min X. Terus kita cari VA sama VB kayak awal tadi ya. Hitung dari awal lagi. Dengan pengaruh P sama dengan 1 dan gaya-gaya luarnya tadi dihapuskan. VA dikali 20 kan jarak ke VB 20 minus 1 dikali 20 min X. Jadi VA 20 min X sebagai 20. VB jaraknya ke VA 20, ini minus karena berlawanan, kita tambah 1 jaraknya ke VA sama dengan X. Sama dengan X per 20 jadinya VB. Terus kita mencari garis pengaruh untuk batang 5 ya. Nah, 5 itu kan ada di sini nih, ya kan? Harusnya kita tuh ninjaunya beban bergerak di X sama dengan 0 sama beban bergerak di 5 sampai 20 gitu. Di sini kenapa aku nggak nulis gaya bergerak di X sama dengan 0? Karena itu udah pasti 0. Kenapa? Karena kalau kita meninjau P sama dengan 1,0 sini, kita kan untuk perhitungan kita butuh VB kan. VB itu sama dengan X per 20. X sama dengan 0 dibagi 20 sama dengan 0 gitu. Karena udah pasti 0. Dari sini nggak aku tulis. Tapi emang lebih baik tulis aja ya nanti. Oke, bergerak dari 5 sampai 20. Kita lihatnya sih kiri gitu, karena beban bergerak dari sini ke sini. Kan? Sigma V sama dengan 0. Kenapa pakai sigma V? Karena itu yang lebih gampang, balik lagi sesuai tadi, lebih paham yang mana ya. S5 sin alfa tambah VA. Ya kan? Tadi kan ini asumsinya tarik dulu. Ini asumsinya bukan ikut yang awal ya, tapi ini ngubah lagi dari awal banget, yang asumsinya harus tarik dulu. S5 sin alfa tambah VA
terus dijadiin S5 sama VA dibagi sama alfa, jadi ujung-ujungnya minus 20 minus X dikali akar 2 dibagi 20. Terus dimasukin deh, tadi kan berhubungan dulu antara 5 sampai 20. Dimasukin X-nya 5 sampai 20. Terus kita bikin garis pengaruhnya. Kan tadi awal 0, terus 3/4 akar 2 ya. Ya, minus ya, minus. Kalau minus tuh grafiknya ke atas. Selanjutnya, ini pun mirip ya, batang 6. Batang 6 kan ada di sini nih. Nah, jadi harusnya beban bergerak dari 0 sampai 5 sama 10 sampai 20. 0 sampai 5 lihat kanan karena beban bergeraknya ada di kiri. Kan? Jadi biar ada lengannya nih, biar si P-nya ini ada lengannya, jadi kita lihatnya kanan walaupun beban gayanya tuh bergerak di kiri gitu. Sama kayak tadi, tapi ini pakai sigma MD. Ketemu di ini persamaannya dimasukin X-nya, ketemu ini ya. Nah ini jadi minjamnya 2 kali 10, 0,5 sampai 10 sampai 20. Konsepnya pun kurang lebih sama. Tapi koordinatnya juga batang 10 sama ya. Nah, terus yang nomor 1 bagian 4, kita menghitung gaya batang 5, 6, dan 10 dengan menggunakan ordinat garis pengaruh. Di sini untuk mencari batang S5, 0 dikali 10, 0 itu tadi ini ya, ininya nih. Maaf, yang ininya nih. Akibat garis pengaruhnya itu kan besarnya kan 0 kan. Dikali 10. 10 itu apa? 10 itu adalah gaya yang bekerja di titik itu gitu. Gaya yang bekerja itu kan tadi ada P1 kan. P1 itu sama dengan 10 gitu. Sama kayak gini. Misalnya ini di X sama dengan 5 kan berarti hasilnya minus 3/4 akar 2 dikali itu ada P2 kan. P2 itu besarnya 15. Kayak ini juga P3 dan ini P1. Dan ini P2. Nah, ini hasilnya harus sama kayak yang pakai metode yang Ritter ya. Ini pokoknya dicek harus sama ini hasilnya 3 ini. Tekan tariknya pun harus sama. Ya, jadi untuk memastikan lagi aku juga sini udah nyoba pakai sub. Mungkin bisa diawalin dari join-nya ya. Nah, ini join-nya tadi di titik A dan titik B itu kan 35 KN arah ke atas kan. Nah, ini udah benar ya. Berarti. Terus untuk frame-nya, nah ini disesuaikan ya. Tadi kayak S5 minus 35,36 tekan kan. Minus. Terus sama tadi S6 minus 35 kilonewton tekan. Betul. S10. S10 berapa tadi? 14,14 KN tarik plus kan. Betul. Betul berarti ya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Kita disuruh nyari reaksi tumpuan ABC, struktur angka statis tak tentu dengan pembebanan sebagaimana terlihat pada gambar. Jika kita bebas menumpang A, semua batang adalah 206 kuadrat dan modulus elastisitas semua batang adalah 210.000 MPa. Kita balik lagi ke cara awal, apa yang harus dilakukan pertama kali yaitu cek kestabilan struktur. Walaupun di sini udah diketahui statis tak tentu, tapi penting nggak di sini kita memastikan kestabilannya itu tak tentu apa tertentu gitu untuk mengetahui cara kita mengerjakannya itu kayak gimana nantinya. Dihitung jumlah batang itu ada 9 kan, tambahkan 2 dikali join-nya, kita hitung pertemuan antar elemen batangnya itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dikurangi reaksinya ada PAHA ditambah PB tambah VC itu jumlahnya ada 4 kan. Jadi 9 tidak sama dengan 8 atau 9 lebih dari 8. Jadi kestabilannya itu stabil, statis tak tentu. Caranya itu gimana kalau statis tak tentu? Dari sini. Ya. Dan cara, nah tadi ini kan ini mirip ya soal kita ABC.
Nah, kita buat statis tertentu. Jadi statis tertentu dengan cara menghilangkan tumpuan B. Jadi kalau misalnya tumpuan B ini dihilangin, jadi statis tertentu kan jadi reaksinya cuma 3. Jadi 12 dikurangi 3, 9. Ya, itu dihilangkan dulu ya tumpuan B-nya. Kita hitung reaksi perletakan kayak awal tadi ya. Kurang lebih sama lah ya caranya. Tapi dengan menghilangkan si tumpuan B tadi ya. Jangan lupa harusnya sini ada cek sigma V sama dengan 0. Cek misal 22,5 ditambah 27,5 itu hasilnya harus sama dengan si gaya luarnya ini 30 sama dengan 20. Hasilnya kan 50 kan sama, berarti udah benar. Di sini kita harus meninjau untuk mencari reaksi peletakan ABC itu kita harus meninjau gaya batang semua batang di sini. Berarti kita lebih baik menggunakan metode titik buhul ya. Karena semuanya tinjau dari awal sampai akhir. Caranya gimana metode titik buhul tuh kita tinjau per titik. Di sini ada titik A nih, di sini titik A. Titik A itu tempat pertemuan batang apa aja sih, kita harus tahu ya. Di sini batang S3 dan S1. S3 itu didefinisikan sebagai horizontal dan vertikal dulu. Atau kalau misalnya nggak mau pakai sigma V, kita bisa pakai sigma M, tapi ya itu harus cari jaraknya dulu ya tadi. Ya, sama kayak, oke, ini deh, VA ditambah S3 sin alfa. VA itu kan ke atas kan, jadi plus. S3 sin alfa juga ke atas, jadi plus. Pokoknya asumsi awal itu meninggalkan titik buhul, meninggalkan titik A gitu berarti ya. Berarti S3 sin alfa kan ke atas tuh, meninggalkan si titik A-nya. Hasilnya ternyata minus, berarti tekan. Terus untuk mencari S1, di sini kan ada S1 kan bentukan horizontal. Berarti kita tinjau sigma horizontal sama dengan 0. Ketemu 20,625, tarik. Ini titik D. Titik D itu pertemuan antara banyak nih. 8, 4, dan 3. Di sini 4 dan 3-nya juga definisikan sebagai horizontal dan vertikal dulu sampai tadi. Oh ya, untuk perhitungan sin alfa, cos alfanya gini. Kan nih sulitnya di sini ya. Sedangkan untuk cos itu samping per miring, sin samping ini miring. Sin alfa depan per miring, 4/5. Beda aja di sini, cos alfa dan sin alfa. Di sini kita tinjau sigma V sama dengan 0. Yang ke bawah itu minus V1, minus S3 sin alfa, minus S4 sin alfa. Karena S3 udah kita ketahui, jadi kita bisa menghitung si S4 kan. Ketemu S4 sama minus 3,125 kN. Saya tekan. Nah, untuk mencari si S8, kita harus tinjau sigma horizontal sama dengan 0. Ya, horizontal tuh ada apa aja sih? Ada S4 cos alfa, ada S8 itu sendiri, sama dikurangi S3 cos alfa, karena dia arahnya berkebalikan dari kedua gaya batang S8 dan S4 itu ya. S3 dan S4 kita udah tahu hasilnya, jadi kita bisa ketemu S8. Hasilnya minus 18,75 tekan. Masuk di titik E itu pertemuan antara S8, S9, dan S5. Sigma horizontalnya berarti S9 kurang S8, tambah dengan 0, berarti S9 sama dengan S8, sama dengan minus 18,75 kN, tekan. Berarti sigma vertikal sama dengan 0, cuma ada S5 doang yang vertikal, jadi S5 sama dengan 0. Nah, mungkin sini caranya sama aja ya, buat titik B dan titik C. Tadi coba, terus kita rangkum gaya batangnya di sini, dari S1 sampai S9. Terus lanjutannya nih, untuk kita mencari reaksi itu kita harus memisalkan si tumpuan yang tadi hilangkan itu sebagai gaya P sama dengan 1M. Dan juga gaya luar tadi yang P1 dan P2 itu dihilangkan. Kita hitung lagi dari reaksi perletakan. Di sini ada P dikali 6.
sigma MA sama dengan P ke A itu kan 6 dikurangi VB kali 12. Itu ya. Ketemu VC dan VA-nya. Caranya ini sama aja ya kayak tadi ya. Metode tik pukul cuma beda. Bedanya tuh karena VA sama VC-nya tuh beda. Dan nggak ada gaya nggak ada gaya luar. Jadi kita harus hitung lagi. Sini dirangkum. Di sini alfa I ya. Kalau tadi SI, ini alfa I. Gara-gara P sama dengan 1N itu. Kita bikin tabel untuk mencari reaksi perletakan si B dulu. Karena yang dihilangkan tadi si B. Kita masukin LI ini panjang gaya batang. Misal kita batang 1 itu 600.000 mm. Kita balik ke awal. Nih. Karena di sini 6, di sini 3. Maaf, yang batang S1 ini kan 6 ya, 6 meter ke milimeter berarti 600.000 milimeter. Gitu. Panjang itu panjang batangnya. Kalau AI ini udah ditentuin dari awal ya. Besarnya itu 2000 mm kuadrat. Kalau I itu 210.000 juga ditentuin dari awal. S aksen I ini tuh yang ini nih tadi nih. Nah, yang awal ini ya. Yang si tumpuan B-nya dihilangkan tapi bukan dimisalin P sama dengan 1. Kalau alfa I itu yang ini tadi yang dimisalin P sama dengan 1N. Terus kita hitung aja LI dibagi EI kali AI. Terus ini juga dihitung terus. Buat VB itu sigmanya si ini nih dibagi sigmanya ini. Jadi 86,682 dibagi 0,000307. Nah, karena VB-nya udah ada nilainya, otomatis si VA sama VC itu berubah nilainya. Kita tinjau lagi pakai reaksi perletakan, gara-gara ada VB-nya ya, jangan lupa ya. Dan juga gaya luarnya tadi diadain lagi, si P1 sama P2. Kita ketemu VA sama dengan 13,378, VB sama dengan 8,27, VC sama 8,36. Kita cek sigma V harus sama dengan 0. VA tambah VB tambah VC tambah P1 tambah P2. Di sini hasilnya 50 sama dengan 50, berarti sigma V sama dengan 0. Tuh. Terus kalau misalnya udah V sama dengan 0, berarti udah benar ya perhitungan kita dari awal gitu. Kalau misalnya ada yang salah, kalau misalnya 50,01 gitu, itu nggak apa sih. Masih diterima kok. Karena itu aja ya yang harus dibahas. Mungkin kalau ada pertanyaan atau tulisan aku kurang jelas gitu, bisa langsung kontak aja ke WA aku ya. Atau ada yang mau tanyakan gitu seputar Unstruct, langsung WA aku. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.